Nah, dua penyiapan SOP protokoler itu. Nah, ketika ini sudah melandai, baru kita masuk ke, kalau dalam konteks kita itu kita sebut dengan new normal itu. Kenapa tidak bisa normal? Karena virus itu akan selalu ada, sehingga grafiknya tidak pernah menyentuh kenormalan. Selalu begini. Kita berharap ini tidak naik lagi. Maka kita butuhkan SOP yang ketat. Nah, di mana sekolah itu dibuka? Sekolah itu dibuka dalam konteks ini nih. Ketika sudah new normal. Kalau di sini dan di sini jangan berpikir sekolah itu dibuka. Dalam konteks inilah sekolah itu dibuka ketika sudah tidak ada lagi yang positif, tetapi vaksin belum ditemukan, maka kita butuh new normal SOP itu. Saya lanjut. Nah, new normal yang didengung-dengungkan sejak awal itu by design. Saya mengutip perkataannya atau tulisannya Ahmad Arif, wartawan Kompas, berjudul Aksimoron Normal Baru. Aksimoron itu dalam tulisannya Ahmad Arif itu dua hal yang bertentang tetapi digabung menjadi satu gitu. Keluar di dalam. Nah, itu kata menurut Ahmad Arif itu aksimoron itu. Nah, sekalipun jumlah kasus kata Ahmad Arif terus bertambah dan korban COVID masih berjatuhan, euforia menuju normal baru itu begitu membahana. Bahkan data Ismail Fahmi dari Drone Emprit mengatakan Indonesia paling bersemangat menyuarakan istilah di jagat Twitter. Dari tanggal 16 sampai tanggal 27, kata normal baru itu disebut 86.000 kali. Amerika 11.000 kali, Inggris 8.000, India 3.000. Yang menarik menurut tulisannya Ahmad Arif, mereka yang paling riuh menyerukan normal baru adalah akun yang berasosiasi dengan Polri, serta pendukung pemerintah dengan tagar utama New Normal. Sebagian cuitan itu dicuitkan mesin atau bot. Ini tulisannya Ahmad Arif 3 Juni seminggu yang lalu. Nah, jangan sampai new normal yang punya syarat-syarat untuk masuk itu dilangkai, di bypass gitu. Lalu kemudian Indonesia ini masuk new normal. Saya kira itu tidak menguntungkan bagi kita semua. Nah, saya ingin menyampaikan ini agar teman-teman IPM ketika membuat rancangan, ketika kemudian nanti berdiskusi tentang akan ada fortasi, ada macam-macam, siswanya kemudian masuk atau tidak, itu punya kerangka dalam menentukan sikap. New normal itu ada prasyarat menurut WHO, ada 6. Harus ada bukti bahwa transmisi virus corona ini sudah terkendali. Sistem kesehatan itu mampu mengantisipasi ledakan kasus lagi dengan tes. Maka tes itu harus masif, nggak bisa tes itu sampling. Tes itu harus masif, diperbanyak, sehingga tahu mana yang terinfeksi, mana yang tidak terinfeksi, kemudian diisolasi, yang kemudian tidak terinfeksi bisa kemudian melakukan kegiatan di dalam masyarakat, dan seterusnya itu. Nah, ini saya ambil dari pemerintah. Mana sekolah yang bisa dibuka? Sekolah yang bisa dibuka itu pada saat level aman gitu. Pada saat level aman, yaitu resiko penyebaran virus ada, tetapi tidak ada lagi kasus positif. Disitulah kemudian sekolah bisa dibuka oleh pemerintah atau oleh kemudian kalau kita oleh majelis Didaksmen. Kalau teman-teman IPM sudah baca di surat edarannya majelis Didaksmen, mungkin nanti Mas Alfa yang akan menyampaikan ada kriteria kapan sekolah itu kemudian harus dibuka. Nah, saya cepat saja biar nanti diskusinya bisa diperbanyak. Bagaimana kemudian memasuki new normal itu atau sekolah dengan model baru? Pertama, teman-teman,
sekolah itu sampai harus punya SOP gitu. Harus punya SOP yang kemudian menjaga kehidupan. Apa yang harus punya SOP itu? Sekolah harus punya cara berpikir bahwa ketika siswa masuk itu suhu tubuhnya harus di bawah 37,5 derajat, harus menjaga jarak, harus cuci tangan, pakai masker. 4 itu tatanannya. Suhu tubuh, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kedua, sekolah harus punya SOP kedatangan siswa dari rumah sampai di sekolah, proses pembelajaran, proses pulang ke rumah, dan sampai di rumah lagi. Ketiga, sekolah harus punya rekayasa kurikulum. Sekolah harus punya rekayasa kurikulum. Harus melakukan rekayasa kurikulum. Karena pembelajarannya tidak mungkin lama. Kalaupun online harus ada rekayasa kurikulum. Saat ini kan kurikulumnya adalah kurikulum yang lama, bukan kurikulum yang baru, tetapi dipergunakan dalam keadaan yang abnormal, dalam keadaan yang tidak dalam kondisi tatap muka. Kurikulum kita kurikulum tatap muka, tetapi yang dipergunakan, yang dilaksanakan dengan online tidak tatap muka. Sehingga guru berlomba-lomba untuk kemudian menyelesaikan materi, itu persoalan karena kemudian siswanya menjadi sangat terbebani. Setahu saya Majelis Dikdasmen itu melakukan survei tentang bagaimana tanggapan para siswa terhadap kurikulum selama COVID-19 ini, selama wabah ini dengan pembelajaran dari rumah. Keempat, sekolah harus punya tim gugus tugas sekolah aman COVID yang memastikan semua fasilitas, SOP, personal berjalan dengan baik. Nah, apa fungsi orang tua? Orang tua, keluarga harus melakukan pendidikan di rumah, pembiasaan yang baik, komunikasi dengan sekolahan. Terakhir, sebelum terakhir, ini saya cuplikan dari surat edarannya Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada persyaratan umum sekolah Muhammadiyah itu bisa dibuka. Saya hanya ambil sebagian saja kecil, yang lebih lengkap nanti tentu teman-teman bisa lihat di surat edaran Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah atau nanti Mas Alfa bisa menjelaskan. Nah, ada gugus tugas sekolah, madrasah, pesantren yang punya 11 tugas ketika memastikan SOP sampai kemudian yang terakhir, gugus tugas ini wajib berkoordinasi dengan MCCC, MDMC, PWM, PDM, PCM. Nah, yang paling akhir saya ingin menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh IPM dengan kondisi yang kayak itu tadi. Pertama, saya kira sekolah itu harus memasukkan IPM itu dalam tim gugus tugas yang ada di sekolah, terutama mungkin SMA, SMK. Kalau SD tentu tidak mungkin melibatkan siswa dan IPM juga belum ada di SD. SMP kelas berapa SMP itu? Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 8 naik ke kelas 9 mungkin bisa dilibatkan ke dalam tim gugus tugas sekolahan ini. Yang kedua, PDIPM, PWIPM, PPIPM itu membuat panduan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan ranting IPM di sekolah-sekolah untuk melindungi siswa dari wabah COVID-19 ini. Tadi Mas Hafid sudah menyebutkan secara rinci, itu bisa di breakdown di PDIPM, PWIPM, untuk membuat panduan apa yang dilakukan oleh pimpinan ranting IPM. Karena pimpinan ranting IPM inilah yang kemudian berhadapan langsung dengan teman-temannya yang ada di sekolahan dan harus melindungi teman-temannya yang ada di sekolahan. Yang ketiga, IPM harus gencar itu melakukan edukasi untuk hidup di tengah wabah COVID-19 ini. Edukasinya khusus untuk pelajar. Apa yang harus dilakukan oleh pelajar ketika masuk harus melakukan apa, di dalam sekolah harus melakukan apa, itu penting sekali. Jadi edukasi secara terus-menerus yang harus kemudian dilakukan oleh teman-teman IPM di tingkat ranting. Yang keempat, membuat perkaderan-perkaderan, kajian-kajian virtual untuk
pelajar. Pelajar ini selama 3 bulan berhenti kegiatan IPM di sekolah, maka perlu ada inovasi perkaderan yang dilakukan oleh teman-teman PDIPM. Saya tidak tahu ya bagaimana kalau TM1 itu tidak bisa lagi kumpul, lalu kemudian tidak mungkin menggunakan physical distancing misalnya gitu, itu kemudian menggunakan online itu, virtual, tapi dia TM gitu. Saya tidak bisa, tapi menurut saya teman-teman IPM tentu jauh lebih memahami. Saya juga nggak tahu TM1-nya masih sama nggak dengan periode saya dulu, tapi mungkin sudah banyak berubah. Terakhir, fortasi yang tadi banyak disinggung. Mas Hafiz, dari tahun ke tahun perdebatan fortasi itu sebelum masuk ke yang fortasi di zaman wabah ini selalu saja begitu. Karena sangat tergantung dengan pengelola sekolah. Jadi selalu aja ada sekolah yang tidak mau melaksanakan fortasi gitu. Kalau dulu Mabica namanya. Bahkan di beberapa sekolah dulu karena zaman Orde Baru, zaman saya jadi ketua PDIPM Kota Yogyakarta, ada sekolah yang kemudian tidak mau ada PRIPM, maunya ya OSIS gitu. Selalu saja ada persoalan-persoalan kayak gitu, dan Majelis Dikdasmen biasanya tidak kurang-kurangnya membuat aturan. Hanya memang persoalannya ada di kepala sekolah. Saran saya adalah PDIPM lah yang kemudian bisa melobi, mendekati Majelis Dikdasmen daerah, pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menyelesaikan problem-problem yang tadi diungkapkan itu. Semoga Majelis Dikdasmennya itu juga ada mantan IPM, ada Angkatan Muda Muhammadiyah, ada kader sehingga paham betul dengan hierarki perkaderan. Nah, fortasi ketika nanti kalau pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Dikdasmen, dan misalnya MCCC melihat kondisi ke depan tidak memungkinkan diadakan masuk pada tanggal 13 Juli tahun 2020, maka IPM kemudian harus berpikir tentang fortasi virtual, mengenalkan sekolah Muhammadiyah ini sebagai sekolah perkaderan kepada para peserta didik baru, siswa-siswa baru, tetapi mereka tidak masuk. Itu tidak gampang memang, tapi sudah harus mulai dipikirkan oleh teman-teman IPM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kapan masuknya dan seperti apa, menurut saya kita perlu melihat kondisi 1 bulan ke depan ini, sambil terus melakukan kajian-kajian epidemiologi, melihat kasusnya bertambah atau tidak. Mungkin jadi setiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Mungkin Jawa Timur yang sekarang gede, besar kasusnya itu mungkin tidak dibuka, tetapi Aceh yang kasusnya mungkin sudah 0 dan penambahannya juga 0, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan atau 14 hari ke depan 0 terus, tidak ada pertambahan, mungkin sudah bisa mulai dibuka, maka berarti setiap daerah itu akan mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Arif Jamali. Terima kasih kepada Ayahanda Arif Jamali yang sudah menyampaikan dan mengenai SOP sekolah aman siswa bisa apa. Setidaknya kita sudah mulai tergambar nih mengenai bahwasanya ke depan IPM harus apa, IPM langkah-langkah apa yang dapat IPM terapkan. Baik. Selanjutnya materi untuk mempersingkat waktu ya, mungkin ada baiknya kita langsung masuk ke materi yang akan kali ini disampaikan oleh Ayahanda Alpa Amir Rahman, MPhil PhD dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kebijakan pembukaan dan penutupan sekolah di tahun ajaran baru. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, Ayahanda, boleh dimulai diskusinya. Mohon maaf tadi belum saya mute. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan Mas Hafiz, Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan acara ini. Yang saya hormati Pak Arif Jamali Muiz, Wakil Ketua MCCC yang sudah hadir juga bersama-sama dengan kita semua, dan tadi sudah memaparkan ulasannya secara sangat komprehensif, menyeluruh saya kira, dan menjawab apa yang diminta oleh PPIPM saya kira secara sangat spesifik. Yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir turut menyimak dan nanti mungkin akan berpartisipasi dalam diskusi. Saya juga mendengar tadi dari Majelis Sikdasmen, mungkin dari PWM, dari PDM, Bapak Ibu sekalian, juga dari AMM yang lain, dari pemuda dan lain sebagainya. Tadi saya melihat ada beberapa juga yang sudah muncul. Baik, pertama-tama tentu saja kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, waktu, kesehatan, bisa bersilaturahim secara online ini. Dan kedua, tidak lupa kita lantunkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin sekalian yang saya hormati, adik-adik IPM yang berbahagia dan sangat semangat sekali ya. Saya akan berusaha memberikan sedikit gambaran, dan saya kira tadi Mas Hafiz juga sudah menyatakan bahwa beliau dan teman-teman sudah membaca surat edaran dari kami, dan itu bukan hasil kami sendiri. Ya, surat edaran itu isinya kami berkonsultasi dengan berbagai pihak, juga berkonsultasi merujuk kepada berbagai dokumen yang diterbitkan oleh instansi-instansi terkait, dan yang lebih pentingnya lagi kami juga duduk bersama dengan MCCC. Kami duduk bersama dengan Pak Arif ya sampai larut malam untuk membicarakan hal ini, karena kita yakin betul ya, concern sekali karena ini menyangkut keselamatan ya warga Muhammadiyah, anak-anak warga Muhammadiyah ya, yang saya kira itu menjadi prioritas utama kita untuk kita selamatkan. Baik. Jadi kalau kita lihat secara global, hadirin sekalian yang saya hormati, itu di seluruh dunia itu, kalau menurut catatan UNESCO itu ada sekitar 1,5 miliar siswa, termasuk juga mahasiswa yang terpaksa harus belajar dari rumah. Ya, di Indonesia sendiri jumlahnya juga sangat signifikan. Ini bagaimana dampaknya pada dunia pendidikan? Kalau kita lihat dari tataran global, tataran tren global yang kita bisa lihat, ya, dampak dari adanya wabah COVID-19 ini adalah munculnya inovasi pembelajaran yang baru. Mungkin adik-adik sekalian paham lah ya, kalau di pendidikan itu, di dunia pendidikan itu biasanya status quo, sulit untuk berubah. Tapi ternyata wabah COVID-19 ini memberikan blessing in disguise, menjadi katalisator perubahan, adanya inovasi pembelajaran baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terfikirkan. Dan ini mendorong berbagai macam institusi pendidikan untuk bergerak mencari solusi yang inovatif. Yang kedua, kita melihat juga tren kerjasama kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Ya, mereka bersama-sama ya berkolaborasi, misalnya dari penerbit, profesional, penyedia teknologi, operator jaringan sama-sama duduk ya berkolaborasi berusaha mencari solusi yang inovatif ya, terutama dalam memanfaatkan platform digital sebagai solusi. Dan
mereka berkomitmen juga ya di beberapa tempat di negara lain seperti di Hong Kong, di Korea Selatan, bahwa mereka kerjasama ini akan terus berlangsung ketika pandemi ini berakhir. Ya, ini sesuatu yang saya kira cukup positif. Yang ketiga, ini saya beri merah karena ini alarming, ya, ini mengkhawatirkan adanya kesenjangan digital yang semakin melebar. Ya, kalau di Hong Kong itu mungkin sudah biasa lah ada tablet yang dibawa oleh siswa, tapi itu masih barang mewah di negara-negara yang lain, termasuk juga di beberapa tempat, di berbagai tempat di negara kita. Nanti saya bisa tunjukkan itu hasil dari survei kami ya, yang menunjukkan sesuatu yang sebetulnya tidak begitu menggembirakan. Nah, ini ketika akses kepada pembelajaran hanya ditentukan oleh teknologi, artinya apa? Artinya disitulah ada kesenjangan digital, ya, di mana di tempat yang tidak ada aksesnya, tidak ada internet yang cukup kuat, tidak punya gadget yang cukup update untuk bisa melakukan pembelajaran yang interaktif, maka pembelajaran yang meaningful tidak kita harapkan akan terjadi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana nanti. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, Mendikbud segera mendorong pembelajaran daring, ya, salah satunya melalui platform rumah belajar, TVRI dan lain sebagainya, berbagai macam sumber belajar kita dikerahkan juga oleh kementerian untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan. Yang kedua juga tren kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta itu juga tren yang di tataran global itu juga ternyata terjadi juga di Indonesia. Kemarin waktu masih hangat-hangatnya kita mendengar bagaimana pihak pemerintah bekerja sama dengan swasta ya untuk memberikan berkolaborasi menjawab tantangan ini. Nah, kita tapi tidak tahu sampai sejauh mana pihak swasta itu secara finansial kuat ya mendukung kolaborasi ini. Karena yang awalnya mereka mungkin berbayar sekarang menjadi tidak berbayar. Nah, seberapa kuat mereka bisa terus bergerak dalam kolaborasi itu. Yang ketiga juga Mendikbud mengundang mahasiswa tingkat akhir bidang kesehatan untuk menjadi relawan cegah sebaran COVID-19. Respon Muhammadiyah saya kira sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas, update-nya, konferensi persnya, Pak Arief Jamali Mui sudah sangat sering memberikan update-update ini. Kita sangat bangga dengan apa yang kita lakukan dari sisi persyarikatan, baik ke dalam maupun untuk masyarakat yang luas. Saya kira kita tidak meragukan ini. Namun tentu saja ada berbagai aspek, terutama di dalam dunia pendidikan, dari aspek pedagogi dan lain sebagainya yang perlu kita pikirkan secara lebih rigid, secara lebih matang. Nah, ini hadirin sekalian, saya sedikit saja memberikan slide yang Pak Arief tadi sampaikan, survei yang kami lakukan. Kami secara mendadak kemarin itu sebelum Rakornas segera membuat survei sekitar ada 300 responden, mudah-mudahan mewakili, mudah-mudahan ya. Ini pembelajaran online, para responden mengakui bahwa sudah melakukan pembelajaran online sekitar 80%. Ya. Nah, tapi bentuknya seperti apa pembelajaran online itu nanti kita lihat. Ternyata pembelajaran online itu aplikasi yang paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp. Artinya apa? Artinya kita tidak berharap ada dialog yang interaktif, ya, yang up to date, yang modern, seperti yang kita bayangkan gimana pembelajaran daring yang menyenangkan itu terjadi. Ternyata media yang digunakan adalah WhatsApp. Artinya di situ karena guru-guru masih bingung, yang dilakukan adalah memberikan tugas sebanyak-banyaknya melalui WhatsApp, yang akhirnya malah membebani siswa. Kita mendengar di awal-awal kemarin bagaimana siswa merasa sangat terbebani dengan belajar dari rumah, ya bukan hanya karena bosan, karena dihujani dengan berbagai tugas dari guru ya melalui WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp ini yang paling dominan, dan ternyata kemarin saya rakorwil dengan Provinsi Lampung, di sana juga WhatsApp yang paling dominan. Nah, ini kita harus ini kan. Yang menariknya lagi kemarin ada juga survei, banyak yang bertanya, bisa nggak nih WhatsApp ini digunakan secara interaktif? Jadi mungkin ini jadi tantangan juga untuk para ahli pedagogi, supaya WhatsApp yang paling sederhana ini, yang paling minimalis ini bisa digunakan secara optimal untuk melakukan pembelajaran yang interaktif. Jadi ada yang bertanya dan berharap itu, karena untuk bisa mendapatkan Zoom dan lain sebagainya yang mungkin lebih complicated ya,
mereka tidak cukup mampu untuk bisa melakukan itu. Sarana yang digunakan laptop ya dan handphone ini juga menarik. Kemarin waktu Rakorwil di Lampung juga banyak guru-guru yang menyatakan ya bahwa sebagian di beberapa sekolah karena tidak semuanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu juga well established, ada yang di tempat yang orang tuanya itu mungkin mohon maaf mungkin dari sisi kesejahteraannya gitu tidak begitu mencukupi, mereka datang ke rumah guru ya, ke rumah gurunya dan ya komplain ya mengenai pembelajaran jarak jauh ini karena siswa anak-anak mereka minta dibelikan HP dan lain sebagainya. Ini menjadi presiden yang begitu memberatkan buat orang tua yang berasal dari ekonominya tidak begitu mencukupi. Dan ini yang kita khawatirkan bisa jadi ini sebagian besar orang tua di sekolah-sekolah Muhammadiyah bisa jadi seperti ini ya. Kita lagi memberikan survei ketahanan ekonomi sekolah, Mas Hafiz. Kita sudah masuk ada 3.000, hampir 3.000 responden. Jadi sekarang kita agak kewalahan lagi mengolahnya ini, khusus mengenai ketahanan ekonomi sekolah Muhammadiyah. Ya, karena kita sekolah swasta yang sangat tergantung dari kontribusi orang tua siswa, jadi kita juga ingin tahu sampai sejauh mana ketahanan ekonomi sekolah-sekolah kita. Sudah ada 3.000 responden yang menyaut yang sedang kita olah. Ini saya kira jaringan WiFi, kuota internet lebih banyak WiFi-nya, kuota internet juga lumayan. Dari Kemdikbud sudah memberikan kelonggaran agar dana BOS juga bisa digunakan untuk membeli paket data. Ini pembelajaran daring yang digunakan, ternyata lebih banyak digunakan untuk sekolah Muhammadiyah menggunakan TVRI dari Kemdikbud, lalu juga Edumu, juga rumah belajar dari Kemdikbud, ya, TVmu. Kemarin kita sempat memberikan pembelajaran Ismuba, tapi tidak secara spesifik berjenjang. Jadi sifatnya memang sangat umum, karena maksudnya sebagai pengayaan. Kita tetap berharap untuk hal yang lebih fokusnya itu dilakukan oleh guru. Jadi itu hanya sifatnya hanya pengayaan, dan sekarang lagi kita perbaiki kembali supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dukungan orang tua dalam belajar dari rumah itu 60% mandiri, didampingi oleh ortu, orang tua dan guru. 60%. Jadi hampir sebagian besar itu perlu pendampingan dari orang tua dalam belajar dari rumah di rumah. Ya. 24% mandiri dampingi orang tua saja, tidak dengan guru. 7% mandiri dampingin guru tanpa orang tua. Dan yang belajar mandiri untuk tingkat Dikdasmen, kalau dari responden yang kami terima itu hanya 9% yang bisa betul-betul self-disiplin. Karena belajar dari rumah, belajar jarak jauh itu membutuhkan self-disiplin. Kedisiplinan yang cukup tinggi. Ya. Dan ternyata belum bisa kita mengharapkan siswa-siswa Dikdasmen untuk belajar secara mandiri. Jangankan siswa Dikdasmen, orang dewasa saja yang kuliah di universitas terbuka, ya, itu juga banyak yang gagal karena tidak cukup disiplin untuk bisa belajar sendiri. Baik. Pencapaian ketuntasan kurikulum, ya ini saya singkat saja bahwa memang tidak akan yang hanya tercapai sebagian, 83% menyatakan, dan memang dari kementerian sendiri sudah menyatakan tidak kita tuntut ketuntasan kurikulum. Jadi apa adanya saja yang sesuai dengan kekuatan dan kesempatan yang kita punya. Nah, hadirin sekalian, ini mungkin yang cukup berat buat sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya kira pelajar Muhammadiyah juga paling tidak perlu mengetahui lah ya keadaan ini, ya, di mana banyak orang tua ya, yang menganggap karena siswa anak-anak mereka tidak sekolah, ya, minta keringanan SPP. Nah, ini yang betul-betul memberatkan sekolah, karena kita sekolah swasta yang bersandar betul pada kontribusi orang tua. Karena itulah hadirin sekalian, salah satu yang mendorong kita segera mungkin tapi dengan sangat berhati-hati mengeluarkan surat edaran itu untuk meyakinkan bahwa tanggal 13 Juli 2020 itu tahun ajaran baru harus tetap berjalan. Jadi prinsipnya harus tetap berjalan. Dan bahwa siswa kita tidak dirugikan, guru-guru kita juga tidak dirugikan.
Artinya apa? Artinya bahwa dengan berjalannya tahun ajaran baru, maka pelajaran proses belajar mengajar pun tetap ya akan berlangsung. Nah, hanya kalau dibaca di surat edaran kami, kita tetap ya mendukung atau mendorong, malah bahkan meyakini bahwa proses belajar dari rumah tetap harus berlangsung. Ini artinya apa, hadirin sekalian, bahwa ini untuk meyakinkan orang tua siswa bahwa hak anak-anak mereka dalam memperoleh pembelajaran itu tidak berkurang. Dan sekolah, guru juga tidak mengurangi kewajiban mereka untuk memberikan pelajaran kepada anak didiknya. Tapi prosesnya belajar dari rumah. Nah, dengan demikian diharapkan juga orang tua juga memiliki kesadaran bahwa kewajiban mereka untuk memenuhi kewajiban administrasi keuangannya juga tidak berkurang. Ini yang untuk dijadikan pegangan untuk guru-guru dan sekolah-sekolah kita yang selama ini mengeluh karena dinegosiasi terus oleh orang tua karena menganggap bahwa belajar di rumah tidak sama dengan belajar di sekolah, berarti SPP-nya harus dikurangi. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk memaintain ini. Tapi kalau dari cerita yang kami dengar dari lapangan, ya, orang sekolah atau guru yang rajin berkomunikasi dengan orang tua, biasanya SPP-nya lancar. Tapi yang tidak rajin berkomunikasi dengan orang tua lah, yang tidak ada silaturahim yang berjalan dengan baik, itu yang tersendat. Termasuk juga pesantren. Ya, sebagian besar orang tua minta uang makan itu tidak ada lagi. Ya, itu saya kira logis lah. Baik, pembayaran gaji guru dan karyawan tadi saya sudah sampaikan, dan beberapa sekolah sangat khawatir kalau ini berlangsung lama dan tidak ada kejelasan, bisa jadi ini bisa jadi koreksi massal buat sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagian besar ya. Karena apa? Karena kemungkinan besar sekolah-sekolah kita tidak akan mampu untuk survive. Tidak adanya pemasukan, kalau misalnya siswa datang mungkin ada uang ujian dan lain sebagainya, sekarang udah tidak ada lagi. Tidak bisa untuk menuntut itu. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Saya kira pelajar Muhammadiyah juga perlu untuk paling tidak mengetahui hal ini. Baik, ya, tahun ajaran baru diharapkan tetap berjalan bulan Juli 2020, kalau tidak akan berdampak cukup signifikan buat sekolah-sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya, hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin kita sedikit flashback ke Muktamar kemarin tahun 2015 di Makassar, bahwa visi pendidikan Muhammadiyah itu adalah berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah, madrasah, pondok pesantren yang berbasis al-Islam kemuhammadiyahan, holistik, integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, hadirin sekalian. Bagaimana dengan kondisi pandemi sekarang, belajar dari rumah atau blended learning, sebagian belajar di sekolah, sebagian di rumah, itu tetap visi pendidikan Muhammadiyah bisa terrealisir. Ya, terutama pendidikan holistik integratif berbasis Ismubah. Kita berharap tentunya selama ini bahwa siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita yang sekolah di sekolah Muhammadiyah itu, nantinya setelah lulus bukan hanya menjadi siswa-siswa yang pintar, cerdas, dan terampil, tapi juga berakhlakul karimah, berjiwa kepeloporan, berjiwa kepemimpinan, dan siap berdakwah amar ma'ruf nahi munkar pada saat mereka menjadi warga berkecimpung di masyarakat setelah lulus nanti. Ini added values yang kita tawarkan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mungkin menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta lainnya. Added values inilah yang dijiwai di al-Islam dan kemuhammadiyahan ini yang diharapkan bisa terus kita pupuk, kita kembangkan. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, seperti apa? Kalau kita berharap di Majelis Dikdasmen itu, Ismubah misalnya, ya, secara kognitif, bukan hanya secara kognitif, tapi secara afektif dan motorik, itu nilai-nilainya, living values dari Ismubah itu hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan ekosistem pendidikan sekolah. Salah satunya melalui ekstrakurikuler, salah satunya melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Tapak Suci. Ya, itu semua menjadi laboratorium di mana living values dari al-Islam dan kemuhammadiyahan itu hidup dan berkembang dalam praktek kehidupan sehari-hari yang diteladani oleh siswa-siswa kita melalui guru-guru.
Nah, ini yang menjadi tantangan yang akan mungkin juga perlu difikirkan oleh IPM. Ya, bagaimana dengan kondisi pandemi, belajar dari rumah, hal-hal ideal yang tadi saya sampaikan itu tetap bisa berlanjut, tapi mungkin dengan pola-pola yang berbeda dari yang biasanya. Ini yang perlu difikirkan. Yang salah satunya dari Pak Arief tadi sampaikan, fortasi itu mungkin bisa dilakukan secara virtual, itu mungkin bisa menjadi first experiment ya, menjadi percobaan pertama itu. Ya, bagaimana penanaman karakter ya, itu bisa kita lakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Ini perlu terobosan pedagogi yang inovatif, yang berani, yang out of the box. Ya. Mungkin IPM kalau bisa mempelopori ini, bisa jadi best practice yang diikuti oleh organ-organ siswa lainnya di sekolah-sekolah non-Muhammadiyah. Nah, ini ada standar sekolah kita, saya kira standarnya kalau yang sekolah Muhammadiyah, ada tambah satu standar lagi, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang tadi saya sudah sampaikan. Pembelajaran siswa sukses, saya kira ini sudah pahamlah ya, bahwa kita perlu guru yang profesional, character building, spiritual values, aspek pembelajaran creative thinking, innovation, critical thinking, problem solving, communication, collaboration, dan aspek literasi, information, media, and technology skills. Nah, ini semua kalau semuanya ada, aspek-aspek ini secara seimbang, insya Allah kita akan melahirkan pelajar-pelajar siswa yang sukses, ya, yang bukan hanya cerdas, pintar, terampil, tapi juga punya added values, punya nilai lebih dalam karakternya, ya, salah satunya. Ya, jadi tantangannya yang pertama, tadi saya pikir bagaimana mewujudkan akses yang merata, dan bagaimana mewujudkan pendidikan karakter yang holistik integratif dengan lanskap pendidikan yang sama sekali berubah seperti ini. Karena nanti, kalaupun nanti kita sudah masuk, hadirin sekalian, saya kira ini akan sangat baru. Ya, akan banyak sekali penyesuaian, akan banyak sekali korektif yang akan berlangsung, yang akan membuat kita betul-betul harus berpikir ulang ini. Jangan-jangan kita harus mendefinisikan kembali pendidikan kita seperti apa. Dan dalam event Muktamar ke depan, saya kira ini juga menjadi momen yang penting untuk kita sama-sama rumuskan. Kita menghadapi realitas baru. Kalau Mas Abdul Mukti, sekum kita tuh tidak mau menggunakan istilah new normal, tapi maunya menggunakan realitas baru. Dan saya kira itu sangat masuk di akal ya. Karena yang kita hadapi memang realitas, ya, bukan sesuatu yang normal, tapi sesuatu realitas yang baru. Nah, kalau kebijakan Kemdikbud yang sudah sangat gamblang, itu adalah pernyataannya, dimulainya tahun ajaran baru itu tidak sama dengan pembukaan sekolah. Ya. Jadi tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru dan itu harus dimulai, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing. Nah, kita juga berangkat dari pendirian ini yang saya kira ini sangat realistis, mengutamakan keselamatan kita semua. Tapi tidak merugikan anak-anak didik kita, karena kita tetap bahwa tahun ajaran itu tetap akan mulai tanggal 13 Juli. Nah, dan ini saya kira penting untuk sekolah swasta, ya, termasuk Muhammadiyah, untuk memastikan, meyakinkan orang tua murid bahwa 13 Juli anak-anak mereka tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Hanya bentuknya, modelnya yang berubah. Nah, ini kalau saya dapat dari KPAI, surveinya itu hampir 80% orang tua juga memang tidak setuju kalau dibuka, karena kasus positifnya masih tinggi. 60% guru berharap segera dimulai mengajar di kelas dengan berbagai alasan. Ya, saya kira ini sangat manusiawi. Ya, guru juga ingin segera normal. Ini mungkin harapan saja ya. Dan yang cukup mengkhawatirkan, sebagaimana kita dengar juga dari pengalaman sehari-hari, bahwa hampir sebagian besar siswa masih kesulitan dengan belajar online karena memang belum ketemu polanya yang pas. Kalau pendidikan jarak jauh, biasanya selama ini memang sudah berkembang luar biasa, pendidikan jarak jauh, tapi sebagian besar itu digunakan oleh orang dewasa, bukan untuk anak-anak di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ya, karena itu membutuhkan self-disiplin dan lain sebagainya. Jadi kalaupun nanti pembelajaran jarak jauh itu harus diterapkan di pendidikan dasar dan menengah, itu harus ada terobosan-terobosan pedagogi yang inovatif. Yang sekarang saja
para ahli pendidikan masih meraba-raba ya, karena kita begitu mendadak dengan adanya wabah ini. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Nah, ini surat edaran kita ya, bahwa kita tetap menyatakan 13 Juli dimulai, dan secara tegas kami katakan di sini bahwa selama masa pandemi COVID-19 belum dinyatakan aman, maka proses pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah dengan memperhatikan situasi dan kondisi para peserta didik atau para santri kita. Nah, ini sedikit ilustrasi saja bahwa kita sudah harus mengikuti protokol kesehatan, mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, di kelas, di lab, tempat ibadah, sarana olahraga. Saya kira kita sudah menguraikannya secara sangat rigid karena kita sangat hati-hati di surat edaran kita. Silakan nanti bisa dibaca. Kita juga mengenai bagaimana protokol kesehatan berangkat ke sekolah, perjalanan mulai dari rumah sampai ke sekolah, selama di sekolah, aktivitasnya di lingkungan sekolah, protokol kesehatan pulang dari sekolah, perjalanan mulai dari sekolah sampai ke rumah juga kami tulis supaya paling tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ini harus seperti apa, tapi kami tulis secara cukup detail. Ya. Ini yang tadi disebutkan juga oleh Mas Arief, juga saya kira sudah disebutkan juga ya. Nanti tinggal dibaca saja oleh adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, screening kesehatan, screening zonasi lokasi, menyiapkan sarana, media sosialisasi dan lain sebagainya, social distancing, physical distancing, dan lain sebagainya. Saya kira ini tinggal dibaca aja oleh Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas. Di beberapa tempat bahkan sudah dirakorwilkan. Kemarin saya hadir di Lampung, ya, di Majelis Sikdasmen seprovinsi Lampung. Banyak sekali inspirasi yang kita dengar. Mereka juga sedang membangun portal rumah belajar Lampung. Ya, jadi mereka nanti akan membuat sendiri sumber belajar digital berikut konten-kontennya yang akan dikerjakan oleh guru-guru mereka. Ini saya kira bagus sekali ini. Kalau IPM juga bisa berkontribusi ke sana, dimulai seperti tadi Pak Arief sampaikan mengenai fortasi, ya, forum ta'aruf dan orientasi siswa itu, supaya mungkin bisa difikirkan dari sekarang bagaimana kalau misalnya itu dilakukan secara virtual atau belajar dari rumah. Perlu diingat, belajar dari rumah tidak selamanya online, ya. Ada juga yang dalam bentuk bukan tatap muka tapi berupa modul, diklat, tugas dan lain sebagainya. Bisa difikirkan nanti. Ini saya kira saya tidak akan baca satu-satu ya. Kesimpulannya, pertama adalah keselamatan jiwa. Itu yang kita utamakan. Ya, dan kesehatan para peserta didik, ustadz, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Tahun ajaran baru tetap dimulai pada Juli, namun tetap belajar dari rumah. Hak peserta didik tidak boleh dikurangi. Kalau hak peserta didik tidak dikurangi, kita harapkan juga kewajiban dari orang tua mereka juga tidak berkurang dalam hal ini. Ini kalau dari sisi kepentingan sekolah, mohon maaf. Pembelajaran di sekolah menunggu sampai ada keputusan resmi dari pemerintah daerah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Majelis Sikdasmen dan MCCC. Itu pun jika dilaksanakan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pelatihan teknologi ini juga di beberapa tempat sudah mulai. Di SMK Muhammadiyah kemarin di Tangerang Selatan yang kebetulan mahir teknologinya, mereka berbagi best practice dengan guru-guru lain yang kebetulan bukan berbasis teknologi agar bisa melaksanakan pembelajaran daring. Di berbagai tempat juga seperti itu. Ya, PPDB dilakukan berbasis online. Lalu juga untuk mengantisipasi ketidakefektifan ketuntasan dan mutu BDR perlu dilakukan matrikulasi. Paling tidak ada upaya matrikulasi nantinya untuk mencapai ketuntasan kurikulum walaupun tidak optimal. Perlu dibentuk tim ketahanan keuangan sekolah. Ini kalau dari sisi keuangan, ya, dari gugus kesehatan tadi juga sudah ada juga di surat edaran kami, ya, yang dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat teknis, cuman yang perlu saya kira buat IPM tadi juga saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Arief juga dan apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai bagaimana tantangan ke depan pembelajaran pendidikan karakter, ya, ini bisa juga dilakukan dengan online. Nah, ini menarik karena kemarin saya mengikuti diskusi juga dengan FKIP UHAMKA. Mereka juga memperdebatkan itu.
bagaimana ini dengan pendidikan karakter? Kalau tidak ketemu, apakah bisa dibentuk karakter siswa? Ini menjadi pertanyaan yang sangat fundamental. Kalau saya sendiri pribadi, selama saya berinteraksi melalui perangkat digital, saya kok punya keyakinan ya bahwa karakter seseorang itu juga bisa terbentuk dengan interaksi, walaupun itu interaksinya melalui digital. Saya punya seorang teman di Twitter misalnya, ya saya ada, tidak perlu saya sebut namanya, seorang wartawan Jakarta Post. Dia tuh sangat keras sekali kalau di media sosial. Ya, kritiknya sangat tajam, sangat lantang, sangat lugas. Tapi ketika ketemu dengan orangnya secara offline, tatap muka, kok orangnya tuh sangat lemah lembut ya. Sangat berhati-hati sekali memilih kata-kata ketika berbicara dengan kita. Tapi kalau di media sosial luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan, saya tidak tahu ini pribadinya yang sesungguhnya yang mana, apakah ketika dia mengekspresikan diri melalui online ataukah ketika dia mengekspresikan diri ketika bertatap muka secara langsung, mana yang betul pribadinya. Nah, saya sendiri meyakini bahwa kepribadian seseorang, karakter seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan, itu sudah sangat jelas. Dan digital menjadi digitalisasi atau gadget dan lain sebagainya menjadi salah satu media yang akan membentuk dia, membentuk pribadi seseorang. Ini kalau misalnya IPM bisa mengembangkan fortasi virtual untuk mengarah ke sana, ini saya kira sangat baik sekali. Kita coba nanti. Saya kira itu saja. Mohon maaf ini kalau terlalu panjang, melebihi waktunya Mas Arief ini. Mohon maaf. Jadi lebih kurangnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa eksplorasi lagi lebih jauh. Mohon maaf jika ada khilaf kata selama saya melakukan paparan ini. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Pak Amir Rahman, tentunya yang sudah memaparkan dan memberikan kami pengetahuan mengenai kebijakan dari Majelis Diktasmen tentunya dalam masa pandemi ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada testimoni. Nah, testimoni kali ini diwakili dari dua siswi kita. Yang pertama itu dari Rahma Putri Hadianti, siswi dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Dan yang kedua Nazima Ardiaz Salsabila dari SMA Muhammadiyah Martapura. Masing-masing diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan testimoninya. Kepada Rahma dan Nazima, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang pertama kepada Rahma Putri Hadianti, boleh menyampaikan testimoninya? Oke, makasih Kak Joli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayahanda sekalian, juga Kak Hafiz, dan juga teman-teman IPM se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Hadianti, saya dari SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Di sini ingin sedikit berkomentar terkait topik kita pada hari ini, yaitu adalah New Life School, gitu, di mana seluruh siswa-siswi di Indonesia ini merasakan gitu bagaimana kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah, dan merasakan betapa sulitnya pembelajaran jarak jauh di rumah. Yang kami rasakan adalah ketika kami pembelajaran jarak jauh di rumah, kami diwajibkan untuk paham dengan materi yang disampaikan, tetapi dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh yang belum tentu kami memahami, yang belum tentu kami dapat diikuti secara bersama, dan belum tentu kami tuh dapat mewadahi dan memadai kami. Kami diharuskan untuk paham dengan materi. Nah, lalu belum lagi kita melihat dari aspek segi kuota, segi jaringan internet, juga gadget yang belum tentu mewadahi gitu. Kita harus melihat dari segi itu juga, dan juga dari segi ekonomi banyak teman-teman saya yang dari segi ekonomi itu kurang mampu. Salah satu teman saya ada yang ekonominya dalam hal ekonomi itu kurang. Dan saya mengetahui hal itu, betapa sulitnya dia dalam melakukan pembelajaran jarak jauh itu,
sulit sekali gitu. Nggak seperti siswa-siswi yang memang berkecukupan gitu. Dan kami merasakan bahwa PJJ ini tuh pembelajaran jarak jauh ini masih adanya sistemnya ini tuh masih belum bisa mewadahi kami semua, belum bisa diikuti oleh kami semua gitu. Dan yang selanjutnya adalah saya mungkin nanti suatu saat semoga kita akan kita bisa mengikuti sekolah secara langsung gitu. Kita bisa belajar di sekolah secara langsung, dan ini yang merupakan saat itu teman-teman merupakan kita harus bisa membiasakan hal-hal kecil dari caranya kita menjaga aspek kesehatan, dari caranya kita menjaga aspek kebersihan kita. Kita harus siap dari hal-hal sekecil itu gitu. Kita harus aware terhadap hal-hal sekecil itu. Dan juga mungkin ketika sekarang mungkin sebagian dari teman-teman, sebagian dari masyarakat berpikir bahwa kita itu sekarang udah normal-normal aja gitu. Kita sekarang udah ya udahlah, kita keluar santai aja, kita keluar ya udah santai aja gitu, nggak ada apa-apa. Tapi enggak, teman-teman, nggak semudah itu. Sekarang mungkin tidak terlihat, tapi apa yang dirasakan oleh tenaga medis Indonesia kita belum tahu gitu. Apa yang akan terjadi ke depannya dengan pandemi ini kita belum tahu. Jadi mulai sekarang teman-teman, saya menghimbau untuk hadirin sekalian juga, kita harus stay at home, keluar seperlunya aja. Apalagi kita pelajar, teman-teman, kita mempunyai basis banyak nih, kita bisa bantu share lewat media sosial dan lain-lain untuk hashtag ya stay at home aja gitu, teman-teman. Nah, terus pada nantinya kita akan pastinya ya di school gitu, kita akan belajar di sekolah secara langsung, dan pembiasaan dari hal-hal kecil wajib dilakukan gitu. Walaupun hal-hal kecil kita wajib melakukan gitu. Nah, harapannya adalah ketika nanti kita sudah sekolah seperti biasa, sekolah mengeluarkan kebijakan hal-hal yang membuat mencegah COVID-19 ini tersebar dan terjadi lagi gitu. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat tuh COVID-19 tidak terjadi lagi. Seperti halnya yang pertama diantaranya adalah mewajibkan siswa-siswi menggunakan masker, mewajibkan siswa-siswi menggunakan sarung tangan, siap sedia hand sanitizer, dan juga cuci tangan teratur dan bawa bekal sendiri gitu. Nah, walaupun itu hal-hal kecil itu wajib diterapkan di sekolah, karena dari hal-hal kecil pun kita bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi, teman-teman gitu. Nah, ada baiknya juga sekolah itu mengeluarkan kebijakan untuk jaga jarak seperti tidak sebangku gitu. Walaupun itu hal-hal kecil, saya ulangi, itu tetap membantu mencegah gitu, teman-teman. Dan selanjutnya bisa dilihat juga dari kita di sekolah ini bukan hanya kebijakannya itu bukan hanya dilontarkan aja, teman-teman. Perlu adanya pengawasan lebih dari pihak sekolah, pengawasan lebih terhadap apakah siswa-siswi benar-benar melakukan hal tersebut, benar-benar menaati kebijakan tersebut, karena yang diharapkan bahwa ini tuh bukan hanya kebijakan semata, tapi memang siswa-siswi dapat menaati dan melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, di sini juga peran IPM, pimpinan ranting di tiap sekolah, itu diperlukan, teman-teman. Teman-teman pimpinan ranting, teman-teman IPM harus menjadi teladan, lebih care about each other, aware terhadap hal kecil, mengingatkan teman-teman sekalian bahwa pentingnya kita melakukan kebijakan ini, kasih pengertian kepada yang lain bahwa pentingnya kita melakukan kebijakan ini adalah untuk untuk kebaikan bersama gitu, teman-teman. Perlunya pengingat. Lalu kita bisa lihat dari harapannya adalah nanti juga dalam hal pembelajaran yang kami rasakan selama ini adalah tidak maksimalnya. Kita udah melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan kami merasakan pembelajaran jarak jauh dari rumah, dan hasilnya pun menurut kami masih kurang maksimal, karena yang kami rasakan adalah guru mengasih tugas, hanya most of teacher ya, kebanyakan dari guru, tapi tidak semuanya, kasih tugas, lalu kita suruh kerjakan dan kumpulkan, tidak ada koreksi gitu, tidak ada koreksi, jadi kita tidak tahu benarnya di mana, apakah kita benar dan salahnya di mana. Kita tidak bisa menilai kemampuan diri kita dalam pembelajaran itu sampai mana. Kita tidak bisa mengetahui hal-hal tersebut. Nah, apalagi kabarnya adalah bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan sampai akhir tahun, dan nanti
ada tahun ajaran baru sampai Juli. Dan yang kami harapkan, pelajar siswa-siswa Muhammadiyah harapkan bahwa ketika sudah ada kabar pembelajaran jarak jauh hingga akhir tahun, itu adanya peningkatan sistem pembelajaran jarak jauh, lalu adanya perubahan sistem sehingga kami bisa berkembang, kami bisa menuntut ilmu, sehingga kami pola pikirnya berkembang, dan kami bisa mengetahui kemampuan kami dalam pembelajaran itu sampai mana. Gitu sih Kak, kurang lebih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, wal qalam yawma yasrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung boleh, silakan Bu Guru. Kepada Nazimah dilanjutkan. Waktunya 5 menit ya. Iya, boleh kepada Nazimah untuk selanjutnya melanjutkan kelas testimoni. Oke, baik. Silakan kepada Nazimah. Oke, mungkin lagi prepare ya, jadi yang sudah disampaikan oleh Rahma tadi, bahwasanya kalau kita ambil poin besar, para pelajar saat ini nih merasakan keresahannya tentang sistem belajar di rumah, di mana mereka harus memahami materi-materi itu sendiri, yang paling utama itu. Yang kedua, mereka juga harus sedia kuota dan juga handphone mereka ya, dan itu juga secara tidak langsung menekan orang tua mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ketiga adalah ekonomi. Baik, Nazimah sudah bergabung. Boleh Nazimah sekarang testimoninya 5 menit ya. Mari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator karena sudah memberikan waktu untuk saya berbicara. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan pusat karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai testimoni pelajar dalam menanggapi program New School Life dari Muhammadiyah. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nazimah Afrida Salsabila. Saat ini saya duduk di kelas 10 di SMA Muhammadiyah Martapura di Kalimantan Selatan. Sebelum saya menyampaikan tanggapan dan harapan saya mengenai New School Life yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam pembelajaran daring dan keadaan di wilayah saya. Seperti itu, Kak. Pada saat pandemi ini, di Kalimantan Selatan banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi. Contohnya banyaknya peningkatan kasus COVID-19 terjadi sangat tinggi, seperti itu. Perlu diketahui bahwa luas wilayah Kalimantan Selatan itu lebih kecil dari Kalimantan yang lain, tetapi penduduk yang dimiliki Kalimantan Selatan itu jumlahnya cukup banyak. Nah, menurut saya, apabila sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan dibuka pada saat situasi ini atau new normal seperti sekarang, maka mungkin peningkatan kasus juga terjadi pada anak-anak. Contohnya kepada anak SD, anak TK seperti itu. Karena kan mereka belum tentu bisa melaksanakan protokol kesehatan seperti kita SMA atau SMP. Mengenai pembelajaran daring, menurut saya kurang efektif karena banyaknya kendala yang dihadapi saat pandemi ini belum bisa. Salah satunya di Kalimantan Selatan masih banyak daerah yang belum bisa melaksanakan layanan internet dan listrik. Salah satunya adalah di Desa Belangian. Desa Belangian ini adalah sebuah desa yang di ujung Waduk Riam Kanan.
Waduk Riam Kanan ini adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang melayani listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tetapi desa tersebut tidak dapat merasakan listrik selama 24 jam karena Desa Belangian hanya dapat menikmati listrik selama 12 jam, yaitu dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Lalu Kak, jangankan untuk merasakan internet, merasakan listrik 24 jam saja sangat sulit untuk mereka pelajar yang ada di Desa Belangian. Saya mempunyai beberapa teman di SMA yang berasal dari sana. Pastinya pada saat pandemi ini terjadi, mereka harus pulang kembali ke desa tersebut. Nah, bagaimana bisa mereka belajar secara daring, sedangkan menikmati internet saja mereka tidak bisa. Benar apa yang dikatakan oleh Ayahanda Alpa tadi, mengenai pembelajaran di WA, sehingga itu kurang efektif. Kenapa? Saya merasakan sendiri, melewati Google Classroom itu belum tentu semua orang bisa memahami pelajaran langsung melewati video. Contohnya saja, saya kan berada di sekolah SMA Unin Martapura. Saya berada di kelas MIPA. Guru saya memberikan saya sebuah contoh sampel soal fisika. Saya belum tentu bisa memahami dengan benar apa yang diberikan pada contoh tersebut. Karena biasanya saya dan guru saya itu langsung bertatap muka. Nah, makanya saya berharap semoga Muhammadiyah bisa menentukan cara yang efektif atau interaktif untuk pembelajaran ke depan, yang mungkin bisa jadi percontohan untuk sekolah-sekolah lainnya. Selain itu, harapan saya yang lain, Muhammadiyah juga harus memikirkan atau memiliki ide baru mengenai keadaan yang saya sampaikan tadi. Contohnya, seperti teman saya yang berada di belakangnya tadi, bagaimana cara mereka bisa belajar secara daring, walau tetap di kampung, seperti itu. Setelah itu, mengenai New School Life tadi, saya sendiri yang berada di perkotaan sangat setuju, karena di tempat tinggal saya, kasus meningkat sangat tinggi, dan apabila di sekolah dibuka, maka resiko anak-anak yang tertular akan semakin meningkat juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya. Baik, terima kasih untuk para adik-adik kita ya, Rahma dan Nazima, sebagai wakil dari suara pelajar di Indonesia yang dimana memang kita ketahui mempunyai hal-hal atau unek-unek ya, bisa dibilang unek-unek yang sama gitu. Oke, langsung ke pertanyaan ya. Oke, silakan berangkat tangan. Nanti kita akan pilih 3 orang penanya. Oke, kepada PDIPM Polewali Mandara. Oke, yang pertama. Silakan, Mas. Oke, boleh. Oke, kepada PDIPM Polewali Mandar, boleh diaktifkan suaranya, mohon. Rekam. Apa tadi anunya? Apa bunyi tadi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara aku nih? Baik. Persoalan kami dari IPM Polewali Mandar, pimpinan daerah Sulawesi Barat, mencoba mempersoalkan new normal ini. Jadi kan seolah-olah pemerintah
mengkampanyekan normal ini, sedangkan Muhammadiyah dan beberapa kekuatan masyarakat yang lain telah melakukan bantuan yang sangat masif itu terkait social distancing, kampanye-kampanye seperti physical distancing, jaga jarak itu. Lalu tiba-tiba pemerintah mencoba untuk menganjurkan untuk hidup normal kembali gitu. Jadi kan saya berupaya untuk menemukan atau mencari keberadaan IPM, terkhusus pimpinan pusat IPM dalam menyikapi pemerintah yang tumpang tindih ini. Jadi saya lebih mencoba menagih PPIPM yang secara akses, secara peralatan punya kapasitas, secara pengetahuan pun kita juga patut memuji PPIPM itu. Tetapi sampai hari ini tidak ada langkah-langkah untuk mengkritik atau mencoba menggoyang pemerintah yang selalu salah ambil kebijakan gitu. Dan sehabis ini kan kita selalu IPM ini kan karakternya selalu diskusi selalu diskusi, selalu kajian. Tetapi kalau persoalan untuk berdiri melawan pemerintah itu kayaknya IPM tidak dihitung keberadaannya. Justru IPM ini selalu dilihat sebagai organisasi yang belum layak untuk mengkritik, tapi sebetulnya keberadaan IPM sudah menyentuh hal-hal yang seperti itu. Dan saya saja ini informatif saja itu. Kalaupun diperlukan bertanya ya seharusnya langkah apa yang paling baik IPM di dalam menanggapi kesalahan-kesalahan pemerintah ini, terkhusus pemerintah pusat itu. Oke. Baik Mas, mohon maaf. Baik, kalau bisa saya simpulkan langkah apa yang terbaik yang perlu kita lakukan. Oke. Baik, mungkin pertanyaannya ditujukan lebih spesifik ke siapa, Mas? Kepada Ayahanda Arif atau Ayahanda? Ya, Ayahanda saja, Bu. Ayahanda Arif atau Ayahanda Alfa Amir Rahman? Dari Didaksman atau dari pimpinan pusat IPM kalau bisa, pimpinan pusat IPM kalau bisa juga tembus ke situ. Oke, berarti dari ini ya, meminta dari pertanyaan ditujukan kepada Kak Hafiz ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Boleh kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Boleh? Silakan kepada para peserta yang sampai detik ini masih bergabung. Oke, selagi menunggu penanya, mungkin akan langsung ditanggapi oleh Kakanda Hafiz ya, mengenai tentang langkah apa. Oke, bentar. Oke, kepada Kakanda Hafiz, boleh untuk menanggapi pertanyaan dari penanya kita tadi bahwa langkah apa yang terbaik untuk IPM lakukan? Seperti itu. Ya. Terima kasih tadi pertanyaan dari Mandar ya, Polewali Mandar ya. Teman-teman, jadi pertama memang langkah apa yang memang kami PPIPM sudah laksanakan. Pertama kami juga sudah menyuarakan bagaimana mengenai kebijakan ketika di acara launching Milad, logo Milad juga kami sudah memberikan, mungkin teman-teman juga bisa lihat beritanya mengenai pendidikan
Yang jelas juga tadi kan setidaknya sudah ketika sekarang ini ada ya pada nyatanya realnya ada kesenjangan yang sangat luar biasa di dalam arena pendidikan itu. Nah, ada tadi sudah dari Pak Alfa sudah sangat jelas dan itu juga kami. Nah, ini pun yang kami tunggu bahwa banyak berita-berita pun bahkan kan kami mengomentarinya kemana Kemendikbud atau istilahnya Kemendikbudnya kok menghilang gitu kan. Bahkan cuitan saya terakhir di di Twitter bahwa ya bahasanya adalah ya kemana gitu kan menghilang karena banyak di berita pun ketika memang kebijakan pendidikan bukan Mas Menterinya langsung yang mengatakan, tetapi mulai dari kemarin yang diberitakan itu adalah dari Menko gitu kan, mulai dari Menko-nya adalah dari Pak Muhadjir dengan Pak Presiden mengatakan bahwa nanti akan dibuat skenario dan lain-lain. Begitupun dengan mengatakan di berita yang kemarin saya baca juga itu juga Ditjen dari pendidikan anak usia dini dan itu yang mengatakan bahwa dari Mas Menteri juga belum terlihat dan itu yang memang kami kritisi juga terkhusus memang kami dalam segmentasi mengkritisnya adalah segmentasi kita pelajar itu sendiri. Nah lalu apa yang konkret yang kita laksanakan bahwa PPIPM lalu memberikan solusi mulai pertama kami PPIPM adalah tadi kalau portasi insya Allah kami juga mengadakan portasinya secara online. Kita mempunyai platform MyIPM, jadi nanti teman-teman MyIPM bisa langsung. Bahkan kami itu kemarin ingin mengembangkan kepada metode pembelajaran. Karena begini, ketika memang di sekolah, jadi ketika sekolah itu memberikan pemahaman ABCD, tetapi kan belum tentu bisa paham. Nah sebenarnya PCI COVID sekolah itu, peer counselor IPM itu, jadi menginginkan ketika tidak paham, IPM hadir di sana. Nah, ini yang memang istilahnya jadi adalah peer-nya, pendamping dari pembelajaran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan, tapi fitur ini memang perlu dikembangkan karena perlu gerak cepat kalau misalkan menggunakan MyIPM. Tetapi setidaknya konsultasi seperti ini bisa teman-teman wilayah, daerah, cabang, bahkan ranting bisa mengoptimalkannya. Jadi semisal kalau misalkan di ranting itu ada PIP. Nah, PIP bisa menggunakan istilahnya menggunakan hotline ujian untuk pemahaman itu sendiri. Nah, sebenarnya kami kemarin di rapat PPIPM pun mengatakan untuk menekan tim PCI COVID untuk mendorong langsung menjemput bola. Nah, yang salah satunya adalah mulai dari kasus, misalkan ada yang terkena pelajar terpapar, bagaimana untuk menangani dan lain-lain. Nah, bahkan ya terpikirkan pula bagaimana ketika memang teman-teman belajar tidak paham. Gitu. Nah, jadi untuk konsultasinya kemana? Kalau lah misalkan ke guru, misalkan ada kendala, nah mungkin temannya. Nah, ini juga yang perlu direspon oleh teman-teman ranting cabang daerah. Karena kalau pusat kan begitu ya. Nah, ini yang memang istilahnya perlu direspon baik oleh teman-teman. Tapi yang jelas langkah kami sebenarnya untuk hal ini adalah ya pusat terus dengan kebijakan begitu ya. Jadi kalau kebijakan kami PPIPM ingin mendorong tim PCI COVID itu, dan PCI COVID itu kan salah satunya bagaimana di Fortasi ini mengkampanyekan budaya hidup sehat dan lain-lain, cinta lingkungan dan lain-lain. Itulah mungkin ya yang kami bisa sampaikan. Nanti silahkan ada ini, tapi yang jelas itu yang kami berikan dan mudah-mudahan teman-teman cabang ranting daerah bisa menyambut hal itu. Nah, jadi ada peer counselor-nya yang membantu teman-teman di sekolah, yang membantu untuk menambah gitu kan. Ketika semisal kan saya susah dalam belajar matematika, rumus Pitagoras misalkan seperti itu. Oh, rumus Pitagoras bagaimana sih menggunakannya? Nah, mungkin teman-teman yang memang dalam pembelajaran daring hanya gurunya hanya memberikan lewat WA, ini loh bukunya mungkin tidak paham. Nah, tapi bisa ada teman-teman yang di cabang, teman-teman yang di daerah, teman-teman yang di sekolahnya, bidang PIP-nya bisa menyambut. Ketika tidak paham dengan pembelajaran itu, silahkan konsultasi, ada hotline, masuk ke rantingnya. Oh, seperti itu bisa video call dengan istilahnya belajar bareng, memberikan narasinya secara detail. Nah, itu sih sebenarnya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Begitu ya, Pak Moderator, dan yang bertanya mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa lebih diskusi lagi dan memberikan inovasi-inovasi baru lagi. Terima kasih. Oke, mungkin mengingat dengan waktu, kita akan maksimalkan menjadi 2 pertanyaan ya.
Nah, ini tadi ada pertanyaannya masuk dari Latif IPM dari Kabupaten Magelang ya, mengenai bagaimana solusi pemerataan akses digital. Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan, bagaimana solusi dalam pemerataan akses digital yang terkait dengan fortasi online. Nah, dalam hal ini boleh ditujukan pertanyaannya kepada Ayah Anda Alpa dari Majelis Dikdasmen untuk menanggapi dari pertanyaan pelajar kita. Ya. Boleh kepada. Oh ya, oke, baik. Saya kira terima kasih ya atas tanggapannya. Yang pertama tadi dari Sulawesi Barat ya. Iya. Ini khas sekali nih. Dari Sulawesi Barat, luar biasa ini. Ya. Tapi tadi ditujukannya bukan ke saya itu, katanya langsung ke ketumnya itu ya. Supaya IPM lebih kritis gitu pada pemerintah. Bagus lah. Kritis tapi konstruktif lah ya. Baik, yang kedua tadi saya setuju tadi menyatakan bahwa IPM hadir sebagai peer, sebagai pendamping. Dan tadi katanya sudah ada ikhtiar bagaimana fortasi secara virtual itu sudah akan dilakukan. Tadi yang kedua tadi, mohon maaf tadi saya tidak sempat mencatat namanya. Tapi saya kira itu hal yang baik lah kalau misalnya bisa fortasi itu diupayakan secara virtual. Kalau bisa saya tekankan lagi poin yang saya sampaikan awal tadi itu, bagaimana IPM bisa ikut terlibat ya dalam melakukan terobosan pedagogi supaya perkembangan karakter ini juga terus bisa berjalan. Ini kalau misalnya IPM bisa jadi pionir untuk hal ini dan misalnya diwujudkan secara nyata melalui fortasi virtual yang meaningful, yang bermakna, interaktif, wah itu luar biasa. Itu nanti bisa diperluas lagi, bukan hanya soal fortasi tapi juga ke hal-hal lain yang lebih substantif, lebih baik ya. Itu saja mungkin ya. Apa tadi ada yang terlewat Bu moderator? Untuk pemerataan Jadi, kira-kira Mas. Pemerataan, iya. Pemerataan apa itu? Pemerataan fasilitas, strateginya kira-kira apa? Nah, jadi begini, hadirin sekalian, kita ini sedang mengalami masa yang sangat berat. Ya. Yang pertama, kita harus menyesuaikan diri secara sosial, secara pedagogi, proses pembelajaran yang harus kita lakukan, terutama belajar dari rumah, yang itu saya pikir tidak mudah. Ya. Para ahli pedagogi sendiri masih berdebat, bahkan untuk hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana apakah pengembangan karakter bisa dilakukan secara belajar daring ya. Itu saja masih belum selesai perdebatan itu. Apalagi hal-hal lain yang lebih teknis ya, bagaimana mengajar matematika yang efektif menyenangkan melalui daring, bagaimana high order thinking skills atau HOTS itu juga bisa terus dikembangkan, bagaimana 4C, keterampilan 4C tadi, creative thinking, collaboration, dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan ya secara daring seperti ini. Coba Anda bisa bayangkan, collaborative learning itu dikembangkan melalui daring seperti apa. Ya, kalau kita dalam tatap muka kan mungkin kita bisa, anak-anak kita, siswa kita dibagi secara berkelompok. Ya. Nah ini untuk sampai ke sana saja itu masih jauh. Dan itu juga terhambat juga, hadirin sekalian, oleh persoalan sosial ekonomi yang juga berat. Ya, yang juga berat. Jadi terhambat lagi oleh persoalan daya tahan ekonomi kita. Ini bukan karena kita ingin mengutamakan ekonomi di atas keselamatan kita, bukan. Saya justru ingin menyatakan bahwa proses penyesuaian ini sangat berat ya. Ya, karena bukan hanya hal-hal yang prinsip pedagogi seperti itu masih belum ketemu polanya, tapi pada saat yang sama kaki kita juga terikat dengan adanya beban berat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, orang tua kita, guru-guru kita, survival dari sekolah kita, itu juga tersendat. Nah, jadi kalau kita mau membicarakan masalah
pemerataan fasilitas segala macam itu hal yang masih sangat jauh ya. Kita harapkan tentu saja iya. Ya, tapi mohon harap dimaklumi bahwa negara kita sekarang secara devisa itu sangat terbatas, keuangannya juga sangat terbatas. Jadi kita perlu betul-betul mengencangkan ikat pinggang, perlu betul-betul hemat, sekiranya punya uang kita tabung ya. Nah, itu yang ada dalam pikiran yang paling pertama muncul itu adalah itu. Dan kita upayakan sedapat mungkin pembelajarannya seoptimal mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan tetap menggembirakan. Nah, ini salah satu poin di surat edaran kami, ada di IPM, itu kita menyebutkan bahwa guru-guru jangan sampai kehilangan optimisme dan harus menunjukkan optimisme dan kegembiraan ketika proses pembelajaran secara daring ini berlangsung. Ya, jadi supaya anak-anak didik mereka yang mungkin bosan belajar di rumah itu juga tetap terpompa. Jangan sampai mereka sudah bosan tambah lebih bosan lagi dengan guru-guru mereka yang juga mungkin tidak bisa menutupi kekecewaan atau kegalauan hati mereka dengan situasi seperti ini. Nah, ini mungkin perlu dipahami. Jadi untuk sampai pada tahap pemerataan fasilitas segala macam itu, mohon maaf itu saya kira masih jauh. Kita harus survive dulu sekarang, optimalkan, hemat, dan seefektif, seefisien mungkin. Ini tantangan luar biasa, berat saya kira. Ya, mungkin kita masih bisa tersenyum-senyum beberapa dari kita, guru-guru kita, tapi mungkin beberapa bulan ke depan kita tidak tahu ya seperti apa. Mungkin ada koreksi besar-besaran ya untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah, bisa terus sabar dan semakin kreatif mencari terobosan-terobosan baru. Tapi ini adalah hal yang periode yang cukup berat yang harus kita lalui. Teman-teman IPM mohon bisa juga memaklumi dan berpartisipasi secara konstruktif untuk hal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayahanda yang sudah memberikan tanggapan. Oke. Baik. Mengenai pembahasan kita pada malam hari ini tentunya sangat menarik ya. Sepertinya waktu 2 jam kita tidak terasa gitu. Jadi mengenai Pak Arif nggak diminta tanggapannya? Ya. Pak Arif. Oke, boleh? Ya, makasih. Gini teman-teman IPM, pertama harus dipahami bahwa kondisi ini bukan kondisi normal gitu. Jadi akhirnya berpikirnya apa yang bisa dioptimalkan ya harus dioptimalkan. Pendidikan itu, pembelajaran itu yang paling ideal ya tatap muka. Tidak ada cara yang lain. Harus ada transfer karakter, value gitu kan. Nah, tapi ketika kondisi seperti ini maka cara berpikirnya ini bukan keadaan normal. Maka ketika ini tidak keadaan normal, maka yang kita butuhkan adalah kreativitas untuk kemudian memaksimalkan apa yang ada di kita. Nah, maka kalau teman-teman IPM baca di surat edarannya Majelis Dikdasmen PP yang kebetulan saya dengan Mas Alfa sampai jam berapa? 12 malam itu. Saya dipaksa Mas Alfa ngikuti bapak-bapak sudah sepuh-sepuh, tapi Mas Hafiz juga ikut saat itu yang luar biasa itu. Terminologinya kan bukan online kan, tapi lebih pada belajar dari rumah. Nah, ketika belajar dari rumah itu kan tidak mesti harus online. Nah, dalam konteks itu menurut saya keterbatasan fasilitas tadi yang disebut dari mana Martapura tadi ya, Kalimantan itu tadi itu juga menjadi tantangan. Tidak bisa dipaksa kemudian dengan online terus menerus. Maka harus ada modul, harus ada ringkasan materi yang dibuat oleh pendidik, oleh guru, harus ada macam-macam lah pendidikan karakter. Saya sepakat dengan Mas Alfa, tentu sangat mungkin untuk bisa diterapkan.
platform yang paling banyak digunakan grup WA itu pun menurut saya kalau dimaksimalkan itu juga bisa interaktif kok. Kalau bisa dimaksimalkan. Nah, persoalannya kan yang terjadi itu adalah, itu tadi saya katakan, logikanya menggunakan logika normal, pembelajaran normal, gitu, tetapi kemudian ruangnya ruang virtual. Sehingga yang terjadi, ya memberikan materi tok, setelah itu ditinggal, anak kemudian mengumpulkan tugas. Itu kalau hanya ada 1-2 mata pelajaran, nggak apa-apa lah. Muhammadiyah itu ada 21 mata pelajaran. Dan semua guru gitu, itu melakukan hal yang sama. Lah seminggu 21 ya ambiar itu pikirannya gitu. Nah jadi menurut saya teman-teman IPM bisa berperan di situ. Mas Hafiz dengan sangat baik tadi mengungkapkan bagaimana misalnya Pir, tinggal kemudian kita maksimalkan. Nah Mas Hafiz, usul saya, ide itu harus tengah-tengahnya itu ada di PDIPM. Nah, kalau PDIPM bisa menerjemahkan dengan baik idenya teman-teman PPIPM bersama dengan PWIPM, dan kemudian bisa diterjemahkan dengan menjadi langkah-langkah konkret di tingkat cabang dan ranting, di ranting-ranting IPM, di cabang-cabang, kemudian bisa diterapkan, saya kira akan banyak membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sekarang ini, ya benar, Mas Alfa terseok-seok gitu. Berpikir tentang PPDB saja juga berat sekarang ini gitu. Nah, ini realita yang ada di bawah, dan teman-teman IPM saya pikir cukup mampu gitu untuk kemudian melakukan pendampingan bagi anggotanya. Jadi ingat, di sekolah itu adalah anggota teman-teman yang harus teman-teman lindungi baik dari sisi nyawanya, kesehatannya, maupun dari sisi keilmuannya. Terima kasih itu. Ya. Baik, ini mohon maaf, ini ada satu pertanyaan lagi kepada Ayahanda Arif. Arif, boleh mohon ditanggapi. Ini dari Ahmad Danu, Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bogor, bahwasanya IPM Kota Bogor sedang melakukan pengrekrutan siswa baru untuk di SMA Muhammadiyah dengan cara door to door ke sekolah. Kami langsung berjumpa dengan pihak guru, tetapi kami tawarkan salah satu program beasiswa. Namun ada banyak hambatan, salah satunya adalah PPDB online. Para orang tua belum mengerti melakukan pendaftaran via online. Nah, mohon arahannya. Mungkin kepada Ayahanda Arif, boleh diberikan tanggapan ini dari Ketua Umum PDIPM Kota Bogor. Nanti yang melengkapi Mas Alfa itu PPDB online. Tapi gini juga, saya kira gini ya, kalau orang tidak bisa PPDB online, ya jangan dipaksa PPDB online. Harus ada daya kreativitas untuk menjemput yang tidak bisa PPDB online. Ya protokol kesehatan ada lah, bisa lah minta ke MCCC gitu ya, gunakan masker, jaga jarak, datangi orang-orang yang tidak bisa PPDB online itu, diterima di sekolah kita, nggak usah, misalnya logikanya sederhana, nggak usah datang ke sekolah, cukup telepon kami akan datang ke rumah. Itu kan ini, tidak mesti mereka online, tapi kita yang kemudian jemput. Alfa sebagai kreativitas sekolahan yang kemudian memang dituntut, dan teman-teman IPM di tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pusat, saya kira anak-anak milenial yang sangat mungkin untuk bisa membantu itu. Saya kira itu tanggapan saya. Monggo Mas Alfa. Ya, boleh ditambahkan. Ya, sedikit saja, saya kira memang kita mengendorse PPDB itu dilakukan secara online, dan itu hampir sebagian sudah melakukannya. Kalau saya ikut beberapa rakorwil teman-teman manajemen wilayah maupun daerah. Tapi memang ada yang ini Mas Arief, ada juga yang perpaduan antara offline dan online ya. Jadi ada tetap sekolah itu ada yang piket lah di sana guru ya, untuk mereka yang hadir, datang orang tua mencari informasi. Sebenarnya kita lebih endorse-nya online, tapi kan kita tidak bisa memaksa. Artinya apa? Artinya kita
menetapkan, mendorong kalaupun itu dilakukan, itu harus dilakukan secara dengan protokol kesehatan yang cukup rigid ya. Dulu sebelum ada surat edaran ini kan mungkin MCC sudah lebih dulu kami menyatakan harus betul-betul mengikuti protokol yang ditetapkan oleh MCCC, saya sampaikan seperti itu. Itu saya kira. Mungkin ada yang sedikit saya mau tambahkan ya, yang jadi tantangan juga SMK Muhammadiyah. Nah ini kan banyak pelajaran-pelajarannya yang kejuruan ya, yang butuh latihan hands-on. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Pada saat Rakornas kami upayakan, kami katakan bahwa untuk yang daringnya optimalkan teorinya, nanti kalau saya pas masuk baru bisa dioptimalkan untuk praktiknya. Kalau di SMK Muhammadiyah Gondang Legi itu praktiknya tetap berlangsung itu, ya. Tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, jadi tidak seluruh siswa pada saat yang sama berbondong-bondong hadir ke sekolah. Itu mereka bergantian karena memang ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan hands-on. Depan mungkin kita bisa kembangkan dengan augmented reality dan virtual reality. Itu kalau di perguruan tinggi, di kedokteran itu di beberapa tempat sudah mulai itu. Sebelum membedah jenazah yang betul, mereka membedah jenazah virtual. Setelah lumayan mahir baru nanti membedah jenazah yang betul ya. Nah, ini mungkin dalam kejuruan juga bisa dipraktikkan seperti itu, tapi kita belum tahu kapan. Hanya beberapa aspek itu sudah pernah ada yang dikembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa ada terobosan-terobosan pedagogi lagi untuk kedepannya. Seperti kalau misalnya di sekolah membedah katak misalnya, nanti katak sebelum katak ya katak virtual dulu. Itu salah satu ini saja tambahan sedikit. Terima kasih. Oke. Maaf Ayahanda, boleh ini mohon maaf sekali lagi ini ada pertanyaan masuk, ini yang terakhir ya. Pertanyaannya itu bagaimana kebijakan Dikdasmen dan dinamika di Dikdasmen di bawah saat ini karena terkait dengan pelaksanaan portasi begitu. Kita mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ya mengenai votasi, atau kalau dalam bahasa resminya dari Kemdikbud itu sebentar saya lihat masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikeluarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Itu saya kira pada saat Pak Anies Baswedan jadi Mendikbud ya. Dan saya kira di sini sudah jelas ya bisa mengacu kembali ya, karena saya kira sekolah-sekolah sekarang sedang sibuk memikirkan bagaimana untuk siswa baru ya. Mungkin masa pengenalan lingkungan sekolah mungkin walaupun ada mungkin akan sangat minimal ya. Kecuali kalau ada terobosan-terobosan dari IPM maupun dari sekolah sendiri untuk melakukannya secara virtual, ataupun kalaupun secara offline ya itu pun akan sangat terbatas. Jadi saya kira tidak ada perdebatan yang signifikan soal ini di lapangan ya, karena sudah jelas prioritas mana yang harus kita dahulukan. Kalaupun itu ada MLS pun itu mungkin seperti sebelumnya yang bisa berbondong-bondong anak-anak berdiri di lapangan atau dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Alfa yang sudah memberikan tanggapannya, dan juga terima kasih kepada Ayahanda Arif Jemali yang juga telah memberikan tanggapannya, serta Ayahanda Habib Syafatur Rahman. Tentunya banyak hal yang kita dapati dari diskusi pada malam hari ini mengenai kebijakan dan langkah ke depan untuk menghadapi School New Life. Oke, baik. Baik. Baik, mungkin pada pembahasan pada malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin ke depan kita harapkan akan ada pembahasan-pembahasan yang nanti lebih detailnya, mengingat bahwasannya waktu yang sudah diberikan sudah melewati batas ya. Kepada Ayahanda, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk
sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, mohon untuk kesediaannya memberikan closing statement. Yang pertama dipersilakan kepada Ayahanda Jamali Muiz untuk menyampaikan closing statement-nya. Dan yang kedua kepada Ayahanda Alpa Amirrahman, mohon untuk kesediaannya juga memberikan closing statement. Kepada Ayahanda Arif Jamali Muiz, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak. Julia. Yang kayak gini nih, teman-teman IPM bisa berperan lebih banyak, lebih optimal, karena anggota IPM di ranting di sekolah tentu sangat butuh kehadiran teman-teman IPM. Ini saatnya IPM menunjukkan bahwa kehadirannya lebih ketimbang masa-masa ketika normal. Saya kira itu keinginan saya, harapan saya. Terima kasih. Monggo Mas Alfa. Ya. Oke, ya baik, terima kasih. Monggo, Mas. Saya kira saya berharap banyak juga ini dari IPM, walaupun saya tidak terlalu banyak menuntut ya, tapi yang jelas kita beriringan lah, sama-sama mendampingi sekolah, mendampingi Bapak Ibu guru kita, ya, agar kita semua dapat melalui periode yang sulit ini dengan penuh kesabaran dan tetap istiqomah, ya, giroh kita untuk terus belajar itu tetap juga harus kita pelihara, ya, jangan kehilangan semangat. Itu saya kira yang perlu ini. Dan selanjutnya saya dan Mas Arif mungkin juga PR itu bagaimana transportasi virtual itu bisa direalisasi. Itu menarik, saya kira itu kalau bisa ada pionir. Dan itu virtual atau dari jauh itu tidak harus seperti Pak Arif tadi sampaikan, tidak harus secara online. Ya, banyak terobosan-terobosan mungkin yang bisa difikirkan, tapi dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Begitu aja mungkin dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta yang sampai detik ini tetap untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya akan dikawal oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah oleh bidang perkaderan oleh Mbak Moni. Saya selaku moderator pada diskusi malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun hal-hal yang tidak pantas. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan tentunya, dan semoga juga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita penutupan kita akan ditutup oleh closing statement dari Kakanda Hafiz Syafatur Rahman selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kepada Kakanda Hafiz Syafatur Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak untuk pemberian waktunya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri yang sudah memberikan kita banyak ilmu dan juga pencerahan bagi kita semuanya. Lalu yang kedua juga mungkin mohon maaf nih kepada Mas Alfa, mungkin bisa dibantu untuk mendorong, atau ini bukan menuntut atau apa ya, untuk portasi ini. Jadi setidaknya karena banyak yang kemarin kita diskusi, banyak yang ketika komunikasi sama daerah, Dikdasmen daerah ataupun cabang ataupun istilahnya di PW, wilayahnya yang memang istilahnya terkendala karena tadi kebijakan yang PLS tadi itu. Nah mungkin walaupun PLS tapi setidaknya kami Ikatan Pelajar Muhammadiyah bisa dilibatkan dan juga dengan ada konsepnya. Insya Allah nanti Mas Alfa saya mau komunikasi lebih lanjut karena sebenarnya program kami di PPIPM dari PCI COVID ini ada dua, yang satu mungkin fokus kesehatan, yang satu fokus ke pendidikan. Dan ke pendidikan ini kami juga sebenarnya sudah mempunyai konsep bagaimana peer skill gitu kan. Jadi membuat skill para pelajar ke depan itu lebih
ini, dan itu nanti mungkin bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Tapi ini terkhusus sportasi, kami harapkan mungkin bisa lebih didorong kepada dikdasmen ya, dan begitupun kepala sekolah yang ada di ini. Dan yang terakhir, terima kasih untuk para peserta dan juga untuk moderator yang sudah bersamai kami semuanya berdiskusi di sini, dan nanti ke depan masih ada lagi pembahasan di COVID Talk yang berikutnya. Terima kasih, itu saja. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Hafiz Syafatur Rahman yang sudah memberikan closing statement-nya. Tentunya yang kita harapkan adalah hal yang terbaik demi untuk pendidikan kita ke depan, dan juga tidak mengurangi resiko hal-hal yang berdampak buruk bagi para generasi-generasi kita. Harapan kita yang bersama adalah yang terbaik untuk seluruh pelajar, untuk seluruh warga di Indonesia saat ini. Mohon maaf sekali lagi, kami mohon pamit undur diri. Nasrul minallah fatul qorib. Selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Bonik. Ya, terima kasih, Mbak. Sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal kalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, pamit. Pernuhun, Mas Alfa. Nah, sami-sami, Pak Arif. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu di webinar Mas berikutnya. Alfa, Mas Aib, terima kasih. Ya, makasih. Ya, makasih Mas Hafiz. Mari semua saya mohon izin pamit ya. Oke, yuk. Terima kasih Pak Alfa, silahkan. Yuk. Salam.